Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 15 Desember. Cuaca cerah hingga berawan menyelimuti seluruh wilayah Taiwan beberapa hari ini. Cuaca siang hari ini terasa hangat dengan suhu tinggi mencapai 30 derajat Celcius. Namun cuaca cerah cuma sampai hari ini. Menjelang malam, front awan tiba dan suhu akan turun drastis mulai besok. Suhu terendah di Taiwan Utara pada hari Minggu berkisar antara 12 hingga 14 derajat Celcius. Badan Cuaca Pusat CWA memberitahukan terkait masa udara dingin yang menuju selatan pada hari Sabtu akan membuat suhu di seluruh Taiwan turun secara tajam. Suhu terendah di utara Taiwan 12 hingga 14 derajat Celcius dan wilayah lain 14 hingga 17 derajat Celcius. Curah hujan lebih tinggi di kawasan Taoyuan ke utara dan timur laut. Hujan sporadis singkat juga akan turun di Hualien, Taitung dan pegunungan wilayah sentral ke selatan. Suhu dingin akan berlangsung hingga dini hari Senin depan. Warga diimbau untuk menjaga kehangatan tubuh. Mulai paruh kedua Selasa depan, masa udara dingin yang lebih kuat akan tiba dengan intensitas mendekati masa udara dingin kontinental yang bakal mencetak angka suhu terendah sejak memasuki musim dingin tahun ini. Cuaca di Taiwan masih belum sepenuhnya dingin, tetapi suhu di utara Tiongkok menurun tajam dengan turunnya salju pada minggu ini. Salju pertama baru saja hadir di ibu kota Beijing pada minggu lalu yang ditambah gelombang dingin kedua pada hari Rabu diperkirakan akan mendatangkan salju lebat. Instansi meteorologi setempat mengeluarkan 4 jenis peringatan pertama untuk tahun ini, mencakup hujan salju lebat, udara dingin, suhu beku dan angin kencang. Pihak otoritas juga mengumumkan penghentian kelas untuk TK hingga SMA mulai Rabu dan perusahaan untuk bekerja secara fleksibel. 尽量不出行了就是吧？天又冷，然后路上肯定也不好走。 Pusat Meteorologi Tiongkok memperkirakan salju lebat akan berlangsung hingga tanggal 15, yang kemudian disusul oleh hadirnya udara dingin membuat suhu Beijing merosot hingga minus 18 derajat Celcius di akhir pekan, yang mungkin akan menjadi bulan Desember terdingin di daerah setempat dalam beberapa dekade terakhir. Kaohsiung diselimuti kabut akibat dampak pendinginan radiasi kemarin yang menyebabkan akumulasi polutan. Sejumlah stasiun pengukur indeks kualitas udara satu persatu mengeluarkan peringatan warna oranye. Walau kondisi hari ini sudah membaik, cuaca besok akan menjadi lebih dingin dan kualitas udara di wilayah selatan mungkin akan memburuk lagi. Tanggal 14, kelembapan atmosfer meningkat akibat dampak angin timur dan pusaran selat. Pada dini hari, pendinginan radiasi menyebabkan kabut radiasi dan inversi suhu menghambat difusi atmosfer, mengakibatkan akumulasi polutan. Mulai siang, hampir semua stasiun pengukur indeks kualitas udara di Kaohsiung mengeluarkan peringatan oranye. Selanjutnya, 3 stasiun di Fuxing, Xiaokang, dan Daliao merilis peringatan merah. Walau indeks di setiap stasiun berangsur-angsur menurun, cuaca di seluruh Taiwan akan berubah akhir pekan ini. Kondisi difusi yang relatif buruk setelah angin timur laut menguat mungkin akan menyebabkan kualitas udara di Kaohsiung kembali memburuk. Ada banyak siswa asing dan keturunan Tionghoa di Universitas Nasional Zhengzhi. Sementara siswa suku aborigin juga mencapai 200-an orang. Setelah berdiskusi dengan organisasi mahasiswa, pihak kampus memutuskan untuk menjadi pelopor pertama di Taiwan dengan menambahkan cuti multikultural mulai semester kedua pada Februari tahun depan. Siswa bisa mengambil cuti 2 hari per semester. Sementara cuti ritual warga aborigin juga ditambah dari 1 hari menjadi 5 hari. Universitas Nasional Zhengzhi atau NCCU memiliki banyak siswa penduduk asli yang sering mengambil cuti untuk menghadiri upacara-upacara penting kesukuan dan mahasiswa asing seperti siswa muslim yang membutuhkan cuti untuk merayakan Idul Fitri. Oleh kerana itu, pihak sekolah memutuskan mulai semester kedua tahun ajaran 2023 selama merampilkan bukti pernyataan, cuti untuk upacara kesukuan penduduk asli ditambahkan dari 1 hari per tahun ajaran menjadi 5 hari per tahun ajaran, sedangkan untuk cuti multikultural diberikan 2 hari per tahun ajaran. 像是客家人的天穿日、那穆斯林的开斋节，或是泰国的泼水节，这些东西其实这些概念其实都放在这个假别可以请的这个里面。 NCCU menjadi universitas perintis di Taiwan yang menambahkan cuti multikultural. Perhimpunan mahasiswa percaya hal ini memiliki makna simbolis yang besar. Pihak sekolah juga menyampaikan upaya ini diterapkan untuk menunjukkan sikap sekolah yang mendukung keberagaman budaya dan agama. Jika cuti multikultural bertabrakan dengan waktu ujian, NCCU memberikan wewenang kepada guru bersangkutan untuk mengganti hari ujian atau diganti dengan laporan. Pada hari Rabu, Bank Sentral Amerika mengumumkan bahwa suku bunga akan dibekukan untuk ketiga kalinya berturut-turut dan mengisyaratkan setidaknya ada 3 kali penurunan suku bunga pada tahun depan. Bank Sentral Taiwan kemarin juga memutuskan untuk mempertahankan angka suku bunga. Ini adalah ketiga kalinya Bank Sentral Taiwan membukukan suku bunga sejak kuartal kedua tahun ini. Namun mereka juga merevisi tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun ini menjadi 1,4%.
Mempertimbangkan bahwa tingkat inflasi domestik tahun ini telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan tingkat inflasi tahun depan diperkirakan akan menjadi 2%, kesenjangan produksi tahun depan diperkirakan akan terus menunjukkan angka negatif, maka Komite Pengawas Bank Sentral Taiwan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada rasio saat ini, menjamin pelonggaran suku bunga moneter dan tingkat suku bunga moneter jangka pendek masing-masing sebesar 1,875%, 2,25%, dan 4,125%. Ini juga merupakan ketiga kalinya CBC membekukan suku bunga sejak kuartal kedua tahun ini. Pemilihan Presiden Indonesia akan diselenggarakan pada Februari tahun depan. Ketiga calon presiden menghadiri forum debat kepresidenan tanggal 12 untuk membahas isu korupsi, hak asasi manusia, dan separatisme. Ketiganya juga menyampaikan solusi mereka masing-masing. Forum debat ini merupakan debat pertama dari 5 forum debat menjelang pemilu. Sejumlah aktivis meminta para peserta Pilpres untuk menilik isu korupsi setelah 6 Menteri Kabinet Joko Widodo disinyalir terlibat kasus korupsi. Terkait hal ini, Prabowo mengungkapkan mereka akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Sementara Ganjar menyampaikan masyarakat harus menilai pilihannya dari prestasi dan kejujuran pemimpin, menyindir masalah keikutsertaan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Lakabumi Raka, yang hanya berusia 36 tahun. Ia juga mengkritik Prabowo terkait kasus penculikan aktivis pro-demokrasi yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Sedangkan Anies mengguit isu gerilyawan separatis di Papua dan menyebut hal tersebut disebabkan lemahnya sistem hukum setempat. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan memimpin dengan selisih 20%. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Dibiarkan tak dihukum. Karena apabila dibiarkan, dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai menghukum yang bersalah dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu. Beberapa waktu lalu sempat beredar isu penggunaan bahasa Inggris dalam debat Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan capres dan cawapres untuk menggunakan bahasa Inggris, namun juga mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia yang menjadi pemirsa adalah pengguna bahasa Indonesia. Pihak pro bahasa Inggris menyampaikan kedepannya presiden dan wakil presiden yang terpilih harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional. Sedangkan pihak penentang menyatakan bahasa Inggris tidak dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mungkin menyebabkan apa yang ingin disampaikan tidak tercapai. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.